Halo semuanya, tahu gak kalau kita bukan satu-satunya makhluk yang cerdas yang ada di muka bumi ini? Dan gue juga punya pertanyaan untuk kalian. Apakah kalian tahu secret society yang bernama Anunnaki? Atau apakah kalian tahu kalau pemerintahan kita telah dikontrol dan kemanusiaan telah diperbudak oleh bangsa reptil? Well, we see apa yang gua akan bahas kali ini akan mengubah pemikiran kalian. So, nama gua Adam dan kali ini gua akan membahas teori yang kontroversial tentang bangsa reptil. Jika kalian memperhatikan, banyak sekali orang-orang yang membicarakan tentang teori reptilian ini. Hal ini berkembang sampai ke pop culture, contohnya ke podcast, politik, even sampai reality show. Jadi apa sih yang mereka bicarain ini? So, mari kita bahas di sini. Jika dilihat dari banyak teori yang ada, lizard people, reptilian humanoid, atau manusia kadal, dipercaya sebagai alien pertama yang sampai ke bumi nih pada masa kuno dan bergabung dengan manusia melalui manipulasi DNA. Juga perkawinan silang dengan populasi manusia. Nah, beberapa konspirator percaya bahwa makhluk ini awalnya hidup di bumi, lalu pergi ke angkasa untuk mencari kehidupan yang baru dan kembali lagi ke bumi. Dan bahkan ada yang percaya kalau bangsa ini merupakan hasil evolusi dari jutaan tahun yang lalu. Oke. Kesampingkan semua teori yang ada dulu ya. Yang jelas, bangsa ini murni jahat. Kita bisa berterima kasih ya kepada mantan pemain bola, broadcaster, olahraga, dan bisa kita sebut pria pemberani ini yang bernama David Icke karena sudah memblow up rahasia mereka. Dia menulis buku yang berjudul The Biggest Secret pada tahun 1998 di mana ia mengatakan bahwa ras manusia kini diperbudak oleh lizard people atau yang biasa kita sebut kaum Anunnaki yang menyamar menjadi tokoh pemerintah yang hidup di antara kita. Orang-orang besar seperti Ratu Elizabeth, George Bush, dan Hillary Clinton dipercaya sebagai siluman reptil oleh penganut teori konspirasi manusia kadal ini. Sehingga manusia tanpa sadar berada di bawah kontrol orang-orang yang berkuasa. Selain itu juga, menurut Icke, bangsa ini mempunyai peran atas pembunuhan George Bush senior, kematian Princess Diana, dan bahkan 9/11. Menurut pendapat Icke, Anunnaki adalah spesies alien kuno setara dengan demigod pada zaman prasejarah yang berasal dari konstelasi bintang Orion, Sirius, dan Draco. Jadi, mereka ini datang ke bumi menciptakan manusia, lalu menciptakan lagi makhluk setengah manusia, setengah kadal. Dan bagaimana cara mereka bisa merubah bentuknya kapanpun mereka mau, sehingga penyamarannya itu terasa perfect. Jadi jawabannya adalah dengan cara meminum darah manusia. Mungkin gue rasa keuntungannya mereka bisa merubah bentuk selain untuk penyamaran ya. Mungkin juga untuk menjadi legenda yang dikenal di bumi gitu, seperti menciptakan lagu Baby mungkin. Jadi, kaum Anunnaki memang dipercaya membantu bangsa Sumeria di masa lalu untuk menambang emas dan mengembangkan sistem penulisan hingga belajar matematika. Jadi, kemampuan yang mereka berikan itu kepada bangsa Sumeria ini lalu digunakan atau dimanfaatkan oleh kaum reptilian ini untuk menguasai dan memperbudak mereka demi memenuhi kebutuhan dan kejayaan bangsa kaum Anunnaki atau kaum reptil ini. Lalu konspirasi mengenai adanya kaum reptil yang tinggal berdampingan dengan manusia hingga saat ini masih banyak banget orang di seluruh dunia yang mempercayai teori ini. Meskipun bentuk fisiknya kini nggak dapat gitu mudah gitu untuk dibedakan dengan kaum manusia, tapi ada beberapa hal nih yang disebutkan sebagai ciri-ciri dari manusia reptil menurut David Icke. Jadi, teori mengenai bentuk fisik manusia reptil ini memang berbeda-beda seperti yang gue bilang tadi. Tapi berikut ini adalah ciri-ciri paling umum
yang biasa diceritakan orang-orang mengenai manusia reptil ini yang hidup di tengah masyarakat. Dan ini dicatat oleh David Icke. Jadi manusia reptil ini ya, mereka dipercaya memiliki mata berwarna hijau, lalu penglihatan atau pendengaran yang sangat-sangat baik, memiliki banyak bekas luka ya, yang nggak dapat dijelaskan gitu. Kalau kayak sayatan gitu kan masih jelas gitu, luka bakar gitu jelas. Nah ini nggak bisa dijelasin deh. Lalu selanjutnya, mereka juga memiliki ketertarikan yang sangat tinggi mengenai kehidupan di luar angkasa. Misalnya mungkin Elon Musk. Hi everyone, I'm Elon Musk. Money, give to you. Lalu, tekanan darah yang cenderung rendah. Jadi orang-orang dari kaum reptilian ini slow gitu. Sukanya chillin. Nah, itu artinya gue punya kesimpulan. Jika kalian mempunyai teman dengan mata hijau tentunya ya, dan menjadi pendengar yang sangat baik ketika kalian curhat, kalian wajib tuh mempertanyakan ras dari teman kalian itu ya. Next! Jadi nggak hanya itu aja. Setelah gue baca-baca lagi, ada beberapa ciri-ciri lagi yang diberitahu oleh David Icke, tapi gue ngedengarnya cenderung aneh gitu. Ada dua. Yang pertama adalah senyum yang memperlihatkan gigi bawah. Jadi kalau orang manusia gitu ya senyum dengan gigi bawah, ya bisa jadi dia dari bangsa reptil gitu. Lalu yang terakhir, mata yang dapat berubah ukuran atau pupil matanya yang berukuran tidak normal. Jadi walaupun ciri-ciri tersebut terdengar aneh, tapi tetap aja banyak yang percaya teori dari ciri-ciri fisik bangsa reptilian ini. Terus dengar semua tentang teori itu ya, mulai dari bangsa Anunnaki, lalu kita juga jadi tahu ciri-ciri fisiknya. Pernah gak kalian berpikir kalau tokoh-tokoh besar itu kenapa ya selalu mempunyai kebiasaan yang aneh? Gue pernah lihat ada salah satu video di YouTube ketika Mark Zuckerberg mengedipkan matanya berubah bentuk itu seperti mata reptil. Tapi sekarang footage video tokoh terkenal yang diduga bangsa reptilian ini itu udah nggak dapat kalian temukan lagi di YouTube. Jadi itu artinya pemerintahan atau perusahaan swasta si YouTube ini menutup-nutupi keberadaan mereka. Atau memang si Mark Zuckerberg ini memang reptil gitu? Ya kita nggak tahu lah. Bahkan nih ya, gua punya kecurigaan pada salah satu artis yang ada di Indonesia. Contohnya Om Deddy Corbuzier. Lu tahu dulu dia pesulap dan dari dulu itu sepanjang karirnya dia selalu sendirian gitu, struggling sendirian. Nah sekarang membuat podcast yang mendengar curhatan orang. Bukannya itu terlalu jelas ya? Maksud gue, iya gak sih? Mungkin aja dia bangsa itu. Ya tapi balik lagi ya, kalau ngomongin tentang tokoh terkenal atau powerful, antara mereka memang nggak mengikuti pola hidup orang normal kebanyakan karena pikiran mereka mungkin memang terlalu maju gitu ke depan. Ya atau mereka memang berasal dari bangsa reptil aja. Jadi jawabannya cuma dua itu aja. Selain nama-nama yang gua sebutin sebelumnya, ada juga nih artis-artis dari luar negeri kayak Madonna, Katy Perry, Justin Bieber, bahkan Angelina Jolie, the goddess of Hollywood, juga dipercaya sebagai manusia kadal atau reptilian humanoid. Jadi bukan dari kalangan pemerintahan aja. Balik lagi gue bilang, banyak tokoh-tokoh powerful dan terkenal yang memiliki tanda-tanda yang gue sebutin sebelumnya pada teori ciri-ciri fisik yang disebutin oleh David Icke. Tapi apakah itu menandakan kalau mereka itu bangsa reptil? Apakah emang udah bener-bener kayak gitu? Apa kayak udah fix gitu? So sekarang gua akan memberikan pro tips bagi kalian yang mempercayai konspirasi teori. Dan pro tips ini berlaku hampir untuk semua konspirasi teori yang ada. Kalau kalian ngasih bukti teori konspirasi dengan urutan yang benar dan nggak menunjukkan bukti yang bertentangan, mungkin kalian bisa membuat
membuat suatu kasus yang menarik. Tapi kalau kalian kasih buktinya, mungkin akan menimbulkan kontroversi yang lain. Dan kali ini gua akan memberikan bantahan pada teori reptilian ini. Kita kembali lagi ke pelopor teori reptilian ini, yaitu David Icke, orang yang memimpin teori konspirasi manusia kadal ini. Jadi David Icke ini backgroundnya itu adalah mantan pemain sepak bola yang berhenti di umurnya yang ke-21 tahun karena dia mengalami penyakit artritis. Lalu sepanjang karirnya dia juga mengikuti politik dan menjadi bagian dari Green Party sebagai juru bicara di tahun 1980 yang nantinya dia juga di-ban dari partai tersebut pada tahun 1990. Jadi cuma 10 tahun aja nih dia di partai ini. Nah, setelah itu dia keliling dunia. Setelah di-ban, dia mungkin sakit hati, dia keliling dunia itu liburan. Yang anehnya adalah dia mengatakan bahwa dia adalah anak dari Godhead. Jadi anaknya dari Tuhan ya, para Tuhan. Karena kekonyolannya itu, banyak orang yang menganggap bahwa dia bodoh pada waktu itu, terutama bagi rakyat Inggris. Teori-teori yang dia kemukakan dilabeli sebagai antisemitik. Jadi antisemitik itu adalah anti bangsa Yahudi. Jadi dia menyatakan bahwa orang-orang dari keluarga Rothschild, keluarga Yahudi yang sangat terkenal dan kaya banget, tajir melintir gitu ya, sebenarnya mereka adalah bangsa reptilian yang meminum darah. Gila gak? Asal nuduh aja gitu. Jadi si Icke berbicara lagi setelah tuduhan itu. Dia nggak pernah mengklaim kalau dia mengkritik orang-orang Yahudi yang asli. Tapi dia mengklaim bahwa banyak dari bangsa reptilian yang menyamar menjadi kaum tersebut. Makanya dia tuduh-tuduh tuh bangsa Yahudi ini. Ini kata-katanya si Icke ya, bukan kata-kata gue pribadi. Dan gue bukan orang yang antisemitik, catat itu. Nah, dia juga menyatakan bahwa bangsa Yahudi ini yang membiayai the Holocaust. Gak masuk akal banget kan bangsa Yahudi yang dibantai oleh Nazi, tapi bangsa Yahudi juga yang membiayai the Holocaust ini. Jadi si David Icke ini berpendapat bahwa Holocaust itu gak pernah terjadi. Jadi ini hanya propaganda aja agar kita mengasihani dan menerima keberadaan bangsa Yahudi. Ekstrim banget tuduhannya dia. Wajar aja dia dicap sebagai antisemitik atau anti bangsa Yahudi. Gue juga punya tambahan. Jadi ada fakta kenapa banyak orang bisa sampai percaya sama teori reptilian ini. Dan mungkin ini bisa merubah pikiran kalian bahwa teori ini nggak bener aja. Jadi ada alasan secara saintifik kenapa kita sangat membenci ular atau hewan-hewan yang bersisik lah. Jadi pada tahun 2013 para ilmuwan itu menemukan fakta bahwa kita itu mempunyai neuron tertentu di otak kita yang selalu merespon apabila kita melihat ular. Jadi sel neuron ini diturunkan dari nenek moyang kita dari zaman batu. Karena pada zaman dahulu kala nenek moyang kita itu sangat berhati-hati ketika melihat ular. Karena ular merupakan ancaman yang paling besar pada waktu itu. Dan nenek moyang kita perlu berpikir bagaimana cara mengatasi ancaman tersebut demi bertahan hidup tentunya. Dan gua rasa itu menjadi alasan kenapa kita sangat terkejut atau takut banget terhadap bangsa reptilian penghisap darah ini. Apakah fakta ini menjadi counter teori dari manusia kadal yang bisa menghisap darah manusia ini? Menurut gue iya. Karena mungkin aja kalau David Icke itu taunya manusia takut sama sapi gitu ya, mungkin dia akan mengatakan kalau bangsa yang mengkontrol dan memperbudak manusia itu adalah manusia setengah sapi, bukan manusia setengah ular atau setengah kadal. Atau memang karena secara nggak sadar aja kita lebih takut sama ular. Makanya ketika teori ini muncul, banyak banget nih yang mempercayai teori ini dan menyerang pemerintahan atas dasar mereka dari bangsa reptil. Contohnya kayak pajak naik, ulah bangsa reptil. BBM naik, ulah bangsa reptil juga, ya kan? Terus yang terakhir, momogi makin kecil, ulahnya bangsa reptil juga. Gila gak? So jadi segitu aja ya
menurut gua kita bisa simpulkan kalau yang mempelopori teori ini ya orang sakit. Tapi tetap juga ya yang percaya tentang teori ini kalau bangsa reptil itu ada gitu di bumi itu banyak. Walaupun kalau kita lihat banyak teori konspirasi yang akhirnya menjadi kenyataan. Dan nantinya ya gue akan bahas di channel ini. Tapi kalau kita lihat khususnya untuk pelopor teori kadal-kadalan ini, menurut gue nggak valid sih untuk dipertimbangkan. Ada atau nggak ada kemungkinan bangsa kadal itu ada di dunia. Jadi benar-benar nggak valid. Ya berhubung pelopornya itu juga orang yang anaknya Tuhan, ya orang sakit. Dan menurut gua video-video kayak Mark Zuckerberg atau artis-artis lain lah, itu ya editan aja gitu untuk nakut-nakutin kita. Jadi hoax lah, hoax. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah teori konspirasi ini masih wajib untuk kita masih bicarakan dan pertimbangkan? Tulis deh di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian mempunyai saran untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya, bisa kalian tulis juga nih di komentar di bawah. Dan gak stop di situ aja. Jadi di channel ini masih banyak jenis konten lainnya seperti horror, misteri, and knowledge and science. So, nama gua Adam. I'm signing out. Peace.